Saudaraku yang terkasih, sambutlah salam saya dimanapun Anda berada. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena banyak sekali. Cuma saya boleh katakan yang tinggal di Dumai, Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan juga di DKI Jakarta ini, di Bekasi, Bogor, dan juga sampai di Papua. Tuhan memberkati Anda sekalian karena Anda selalu memberikan ucapan selamat bagi saya dan mendoakan saya supaya khotbah video ini diteruskan dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Hari Minggu disebutkan hari Tuhan. Kenapa? Karena pada hari Minggu itulah orang percaya selalu mengadakan kebaktian pada hari Minggu, merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan menjadi keyakinan bagi semua orang percaya bahwa perjalanan orang percaya bukan berakhir di bawah kuburan, tapi nanti sampai ke sorga bersama dengan orang-orang percaya di hadapan Allah Bapa. Saudaraku, oleh karena itu hari Minggu boleh katakan, ya Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami kemujuran, dan berikanlah kami keselamatan. Semoga Tuhan memberikan itu buat Anda sekalian dan semua orang yang percaya di hadapan Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, tanggal 12 Juli 2020. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita sekalian, saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih, dalam renungan ini ada dua pesan yang akan disampaikan kepada kita. Pertama, cintailah pendidikan dan terimalah Yesus sebagai guru yang amat baik. Cintailah pendidikan dan terimalah Yesus sebagai guru yang amat baik. Pendidikan itu, saudara, dimulai dari rumah. Dan pendidik yang utama ialah bapak, ibu dari anak-anaknya. Selanjutnya, di tempat lain ada sekolah. Dan di situ guru yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Si bapak dan ibu bukanlah guru yang mengajarkan matematik, ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan oleh anak mereka. Tetapi orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bekal hidupnya. Yang dimaksud ialah harus mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan mencintai sesama. Dikatakan dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ajarlah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Dengan kata lain, untuk hormat akan Tuhan. Dengan kata lain, untuk taat akan Tuhan.
Bila seorang anak takut hormat akan Tuhan, dia pasti tahu hormat dan kasih kepada orang tuanya dan juga kepada saudara-saudaranya di sekolahnya ataupun dalam lingkungannya. Ajarlah anakmu itu supaya dia tahu tentang cinta kasih, kejujuran, dan juga mau berkorban untuk orang lain. Ajarlah mereka dengan baik dan penuh cinta kasih, sehingga anakmu itu akan berkata dalam hatinya, "Bapakku, ibuku adalah guruku, pahlawanku yang saya hormati." Kalau demikian, luar biasa peran daripada keluarga tersebut. Sebenarnya ada lagi instansi yang berkaitan dengan pendidikan ini. Yang saya maksud ialah gereja, di mana anak-anak dibina soal iman dan persekutuannya, dan juga sekolah. Anak tersebut dididik, diajar untuk paham akan berbagai ilmu yang berguna untuk masa depannya. Dan bila anak itu dididik baik dalam ketiga institusi tadi, saya yakin dan percaya anak itu mampu dalam hidupnya bergaul dengan banyak orang, mampu akan melihat siapa yang baik, siapa yang harus didekati, siapa yang harus dihindari untuk menjaga hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakatnya. Saudara, dalam khotbah ini, dalam pasal 6 tadi ayat 39 sampai 42, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Bagaimanakah seorang yang buta bisa memimpin orang yang buta lainnya? Saudara yang kekasih, namanya itu perumpamaan. Bukan melecehkan atau merendahkan martabat daripada seseorang yang buta. Karena kita tahu sekarang ini yang buta itu bisa mandiri, bisa bekerja, bisa menanam padi dengan lurus dan teratur, bisa menganyam keranjang dan lain-lain, memainkan komputer, memainkan musik, dan lain-lain. Justru sekarang ini orang buta boleh mandiri dalam hidupnya dan bisa membawa teman yang buta lain untuk tujuan-tujuan mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak melecehkan atau merendahkan martabat orang buta. Dia sendiri mencelikkan mata orang yang buta. Dia sendiri memberkati orang yang buta. Tetapi dalam nas ini disebutkan satu perumpamaan, hanya untuk mencontohkan apa yang dimaksud Tuhan yang perlu dilakukan oleh para pendengarnya. Dapatkah orang buta memimpin orang buta lainnya? Maksudnya ialah, dapatkah seseorang yang hatinya buta akan Tuhan memimpin orang lain untuk mengenal Tuhan? Dapatkah seseorang yang hatinya buta dan tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan kehidupan, dapatkah orang yang buta akan hal itu memimpin orang yang lain untuk mengenal Yesus? Itulah yang sebenarnya dimaksud oleh firman ini. Jadi soal kepemimpinan daripada seseorang tergantung kepada hatinya bagaimana. Apakah dia orang percaya atau tidak? Saudaraku, pesan yang kedua bagi kita disampaikan melalui renungan ini. Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal dirimu sendiri. To know God is to know yourself. Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal siapa kamu sesungguhnya. Kalau kamu mengenal Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, kamu akan menyadari kamu adalah pribadi yang terbatas kemampuannya. Kalau Allah
itu maha baik dan memberkati orang lain, maka kamu juga akan tahu bahwa engkau harus mengasihi dan memberkati orang lain. Kenallah dirimu sendiri, maka kamu akan dapat berbuat yang baik. Dalam nas ini dikatakan, dapatkah seseorang mengambil selumbar dari mata orang lain, sedangkan balok di matanya sendiri tidak dia lihat? Contoh itu menggambarkan kepada kita bahwa banyak orang yang merasa hebat, super, benar, lebih pintar dibanding dengan orang yang lain. Banyak orang merasa dia bersih, suci, sementara yang lain adalah kotor dan tidak sehat. Dia mau mengkhotbahi orang lain, padahal dirinya sendiri tidak ada bekal khotbah untuk dirinya. Saudara yang kekasih, menyalahkan orang lain itu sangat gampang, tapi mengenal kelemahan sendiri agak sulit. Sebenarnya ada orang tua yang mengajarkan kita suatu kebijakan. Dikatakan kalau kamu menunjuk seseorang itu dengan satu jari telunjuk, dan pada saat yang sama sebenarnya ada 3 jarimu menunjuk kepada dirimu sendiri. Kenallah dirimu dulu, kelemahanmu, kebolehanmu, barulah kamu bertindak untuk orang lain. Saudaraku, ini pengalaman kecil. Orang gampang untuk menyatakan sesuatu, tapi sebenarnya dia mengakui kehebatan daripada sesuatu itu. Dalam satu pesta, tatkala yang hadir itu antri untuk mengambil makanan, dia ambil makan sangat banyak, menggunung dalam piringnya. Dan setelah dia duduk, dia makan, dan dia berkata, makanan ini kurang pedas sedikit ya, atau kurang asinlah sedikit, kurang garam. Tapi walaupun dia kritik begitu, dia lahap terus. Dia makan terus sampai habis. Dan saya berkata, inilah orang-orang yang selalu mencaci, mencerca, tapi dirinya sendiri tidak mampu berbuat hal yang sama. Kemudian datang pelayan membagikan es krim. Dia makan 1. Dan sesudah habis, datang lagi pelayan yang lain, dia ambil 1 lagi. Padahal sebelumnya dia berkata, ya es ini kurang ya, adonannya kurang bagus, kurang nikmat. Tapi dia makan, sampai dia cicipi sampai 2 porsi. Saudaraku, bagi saya itulah orang-orang yang selalu melihat orang lain atau hal-hal yang lain kurang baik, padahal dia sendiri sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Lakukanlah yang baik dalam hidup ini. Dan untuk itu Anda harus belajar mengenal Tuhan. Dan bila Anda mengenal Tuhan, maka Anda akan mengasihi orang lain, menghormati orang lain, bagaimana mereka bersikap dalam hidupnya. Itulah renungan bagi kita pada saat ini, dan semoga bermanfaat bagi kita. Saya simpulkan, yang pertama, cintailah pendidikan dan terimalah Yesus sebagai guru yang amat baik dalam hidupmu. Dan yang kedua, kenallah Tuhan supaya kamu mengenal dirimu sendiri dan bagaimana kamu bergaul, bermasyarakat dengan orang lain. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang barusan kami dengar, yang mendidik kami supaya kami cinta akan pendidikan dan menerima Yesus, Rabbi kami, Guru kami yang amat-amat baik itu. Biarlah kami dituntun untuk mendidik anak-anak kami, untuk bergaul dengan anak-anak kami, supaya mereka kelak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain, karena anak itu percaya pada Tuhan. Ajar kami untuk tetap rendah hati, supaya kami tidak hanya melihat orang lain dengan segala kekurangan dan kesalahannya, tapi pertama sekali kami melihat diri kami sendiri, bahwa kami juga adalah orang berdosa yang perlu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin.